Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji dan membahas tentang amalan hati. Kebetulan masalah amalan hati adalah masalah yang saya teliti dan saya perhatikan selama lebih dari 10 tahun. Dan saya meneliti dengan baik masalah amalan hati. Dan saya sudah mulai menulis tentang amalan hati dari 4 tahun yang lalu. Namun terhalang oleh studi, karena saya lanjut S2, tertunda. Kemudian setelah selesai S2, saya ingin nulis lagi tentang amalan hati, tertunda lagi, sampai melanjutkan S3. Setelah selesai S3, alhamdulillah, saya baru menyelesaikan buku amalan hati. Ini pun menulis cepat. Jadi saya kumpulkan semua materi tentang amalan hati tidak lebih dari sebulan. Ini buku terbaru saya, Amalan Hati. Bagi yang belum miliki, silahkan. Karena ini buku hanya terbatas kita cetak, ya, karena ada pesanan dari seorang koordinator kajian. Dia langsung pesan 100 buku dan kita hanya cetak 150 buku, ya, dan itu pun kita hanya berikan kepada majelis tertentu atau pesanan-pesanan khusus. Dan alhamdulillah, setelah selesai saya S3, saya juga berhasil merampungkan tulisan saya tentang amalan hati. Kenapa amalan hati perlu dibahas? Karena buku-buku sebelum ini saya sudah membahas semua amalan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim itu dekat dan jauhnya dia dari Allah, hina dan mulianya dia di mata Allah, itu karena hati dan amalnya. Dan dia akan membuat dia kembali ke akhirat dalam keadaan bahagia, husnul khatimah, ketika selama dia hidup di dunia yang dia jaga betul hati dan amalnya. Kalau kita ingin wafat husnul khatimah, nyambung antara kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang kita jaga betul selama kita bernapas, hati dan amal kita. Karena yang akan kita bawa mati hanya 2 itu. Selain itu akan kita tinggal. Ingat para jemaah, dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengingatkan kita akan hal tersebut. Kata Allah Jalla wa'ala, thumma amatahu fa'akbar. Kemudian Allah mewafatkan kita dan memakamkan kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita di dunia, pasti ujungnya kematian. Karena memang dunia tempat kita meninggal. Semuanya kita tinggal. Apa yang kita bawa pada saat kita kembali ke Allah? Hanya 2, hati dan amal kita. Makanya amalan hati ini adalah amal yang paling penting. Selain hati yang menentukan dekat dan jauhnya kita dari Allah, dan amalannya beda dengan amalan lisan, beda juga dengan amalan fisik. Beda.
Para jamaah sekalian, ada 3 aspek, 3 sisi yang akan kita perhatikan terkait dengan masalah amalan hati. Yang pertama, hati ini penentu hubungan kita dengan Allah. Kita tidak dekat dengan Allah dengan harta kita. Kita tidak dekat dengan Allah karena status sosial kita. Kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala karena hati kita. Makanya Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Mereka tidak disuruh beramal apapun kecuali ikhlas karena Allah. Artinya kita beramal harus dengan hati. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kita tidak bisa dekat dengan Allah karena banyaknya harta. Di sini Allah memberikan contoh dengan kurban. Seandainya kita kurban 100 ekor onta sekalipun, itu tidak membuat kita dekat, kecuali berkurban karena Allah dengan hati. Sampai Allah mengatakan, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha." Sebanyak apapun hewan kurban yang kamu korbankan, kalau kamu berkurban yang menghabiskan miliaran, tapi tidak dengan hati dan ikhlasmu, tidak akan pernah kalian mendapatkan ridhaku, kata Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang bikin kita dekat dengan Allah hati kamu, kata Allah. Hati. Dan kita ini hamba Allah. Dan kita ini sangat bergantung pada Allah Jalla wa'ala. Para jamaah sekalian, ada 3 yang harus kita gapai. Kalau 3 ini kita dapat, sempurna hidup kita dunia akhirat. Yang pertama, kita harus meraih rahmat Allah. Kita harus menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Itu dulu yang kita cari. Bagaimana caranya kita disayang Allah? Makanya Allah dalam awal surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Di awal-awal Al-Qur'an, nama Allah yang Allah sebut pertama setelah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata ulama, berarti yang kita kejar dulu apa? Rahmat Allah dulu. Dan itu menjadi kegelisahan kita. Bagaimana ya Allah sayang sama kita gitu. Caranya supaya disayang Allah 2. Ikhlaslah selalu dalam beramal. Ikhlas. Yang kedua, contoh Rasulullah SAW. Teladani beliau. Jadi kegelisahan kita, bagaimana ya saya disayang Allah? Bagaimana caranya saya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya 2 cara supaya disayang Allah. Ikhlas dalam beramal dan selalu mencontoh Rasulullah SAW. Kalau sudah disayang, maka Allah akan memberikan kita hidayah. Jadi hidayah itu Allah beri, Allah anugerahkan kepada hambanya yang disayang. Bukan dikasihani, disayang. Makanya bukti cinta Allah kepada hambanya 1, hidayah. Bukan dunia, bukan kesehatan.
Kalau orang diambil nikmat sehatnya, bukan berarti Allah tidak sayang. Karena ketenangan itu belum tentu dengan sehat. Ketenangan hati itu dengan hidayah. Nah, kalau Allah sudah berhidayah, besarnya hidayah di dalam hati yang Allah kasih bergantung besarnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semakin besar rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, semakin besar hidayah. Nah, kalau sudah besar hidayah, maka semakin bahagia dan berkah hidup kita. Jadi berkah dan bahagianya hidup ditentukan oleh hidayah. Makanya Allah menyuruh kita minta hidayah tiap hari, di setiap sholat kita. Para ulama bahkan mengatakan, mengapa sampai Al-Fatihah wajib kita baca? Bahkan dia rukun. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah dalam satu rakaat sholat tidak sah. Masirru fi dzalik, apa rahasianya? Rahasianya kata ulama, kenapa kita wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat pada setiap sholat? Supaya kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Allah paksa kita minta hidayah. Kalau Allah nggak wajibkan Fatihah, mungkin kita lebih banyak minta yang lain, bukan minta hidayah. Coba kita nggak wajib baca Fatihah, mungkin lebih banyak minta manfaat dunia, minta sehat, minta panjang umur, minta keturunan, minta jodoh, minta ini, minta itu. Tapi Allah paksa minta hidayah. Di dalam Al-Fatihah ada doa terbaik, doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu supaya dipaksa untuk selalu minta hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang menentukan dekat dengan dan jauhnya kita dengan Allah adalah hati. Maka betul-betul kita harus jaga hati dengan selalu ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kita harus mengetahui fungsi hati. Supaya enggak campur aduk, enggak kacau. Kita harus paham betul apa fungsi hati. Karena segala sesuatu kalau tidak sesuai dengan kodrat dan fungsinya, terjadi keanehan. Kalau listrik namanya konslet, terjadi kekacauan. Kita harus pahami dulu apa itu fungsi hati. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita satu hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Allah hanya meletakkan dan memberikan satu hati pada setiap rongga dada manusia. Apa fungsinya? Fungsinya satu. Kerja utama hati satu, mencintai. Dia tidak berfungsi takut, dia tidak berfungsi berharap, dia tidak berfungsi amalan hati yang lain. Dia bekerja untuk mencintai. Dan ini alat utama ibadah, hati. Makanya kalau kita merujuk kepada definisi ulama tentang ibadah, apa itu ibadah? Perhatikan terjemah. Para ulama salaf berkata, ibadah itu cinta dan taat kepada Allah. Lihat terjemah. Ibadah itu ghayatul dhulli ma ghayatul mahabbah. Ibadah itu cinta, lihat cinta dengan hati. Ghayatul dhul, dan taat kepada Allah secara mutlak. Cinta dengan hati, taat dengan amal tanpa syarat, mutlak.
Kenapa? Itulah penghinaan diri. Itu bedanya taat mutlak dan taat tidak mutlak. Perhatikan. Taat mutlak artinya kita taat dengan menghinakan diri. Itu taat mutlak. Makanya kita nggak boleh taat mutlak kepada orang tua, nggak boleh. Semua perintah orang tua, manut, nggak boleh. Semua perintah suami kita patuhi, nggak boleh. Yang boleh dipatuhi yang baik, perintah yang baik, yang ma'ruf. Perintah orang tua, perintah suami, yang boleh ditaati yang ma'ruf, yang baik. Kalau yang mungkar tidak boleh. Makanya Nabi SAW bersabda, innama ta'atu bil ma'ruf. Taat itu dalam hal yang baik. Bahkan Rasulullah SAW, bahkan Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'il fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu berbuat maksiat, jangan kamu taati, kata Allah. Berarti dari ayat dan hadis yang mulia ini, taat itu ada dua. Taat mutlak, di situ ada menghinakan diri kepada Allah. Taat yang disebut penghambaan. Ada taat yang tidak mutlak, maka itu bukan penghambaan. Ya. Jadi ibadah itu cinta dan taat. Kenapa harus ada taatnya? Karena cinta itu harus dibuktikan kejujurannya. Dengan apa? Dengan amal. Cinta kalau tidak dibuktikan dengan bukti konkret dengan amal, maka diragukan cintanya. Itu bukti ya dulu ala sidqil mahabbah fi qalbi, yang menunjukkan betapa cintanya dia kepada yang dia cintai, dengan dibuktikan dengan amal bahwa dia betul sayang, dengan apa? Dengan taat. Taat, disuruh apa nurut, perhatian. Makanya Nabi SAW bahkan mengatakan, kalau kamu cari, wahai para laki-laki cari istri, carilah yang dua. Yang dua ini dua kriteria. Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahi wanita yang subur dan sayang sama suami. Kalau sayang itu pasti akan betul-betul sayang sama suami sampai kakek nenek. Nggak bergeser dia dengan adanya anak, adanya cucu, tetap dia sayang sama suami. Tetap suami itu surganya dia. Tazawwaju al-wadud al-walud. Sayang. Karena suami ini ketika sudah tua, ketika dia sakit, dia butuh perhatian istri. Dia tidak hanya mendampingi suami ketika suami dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya uang, tapi ketika dalam keadaan terpuruk, dia butuh istri ada di sampingnya, selalu setia. Itu kan butuh sayang. Nah, inilah namanya sayang. Begitu juga kita dengan Allah. Jangan hanya dekat dengan Allah di saat kita senang, sehat, tapi ketika diuji oleh Allah, ujian musibah, kita suudzon sama Allah. Anda sayang nggak sama Allah? Kalau sayang sama Allah itu tandanya satu, selalu berbaik sangka pada Allah. Itulah tanda sayang. Ibu sayang sama suami, dikatain orang bilang begini suami, enggak, saya percaya sama suami saya. Itulah sayang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini bergantung prasangka hambaku. Yang dhanna khaira falahu. Kalau dia berbaik sangka kepada aku, maka dia akan banyak mendapatkan kebaikan dan keberkahan dariku. Wa in dhanna syarra falahu. Tapi kalau dia mau berburuk sangka, silakan semaunya dia. Tapi banyak hal yang akan dia rasakan. Jadi, kalau kita sayang sama Allah dan Allah pun sayang kepada kita, jaga satu, selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ulama sepakat kunci kebahagiaan adalah berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hidup ini gak selalu enak. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan.
Hidup ini tidak selalu di atas, kadang di bawah. Dan itu yang Allah katakan, wa tilkal ayyam nudawilha bainan nas. Begitulah roda kehidupan manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Kebanyakan dari kita hanya siap ketika di atas, ketika kita berada di puncak karir, ketika kita memiliki uang yang banyak, ketika kita dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ketika terpuruk, ketika sakit, ketika mulai. Sampai Allah katakan, wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf. Ada orang beribadah tapi di pinggir gini. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf, di pinggir. Ketika dia digoncang oleh musibah, persoalan rumah tangga, jatuh dia, fitnah, berubah drastis, buka jilbabnya, pokoknya udah stres deh, orang stres, nggak ada lagi penampilan Islami, nggak ada. Karena dia beribadahnya di pinggir, nggak di tengah. Kenapa di pinggir? Ya karena dia tidak dengan hati, beribadah hanya simbol saja. Nah ini bahaya para jemaah. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini fungsinya mencintai, maka kita harus pastikan objek cinta hati kita ini harus benar. Kalau mau hati ini bersih, objeknya harus benar. Kalau kita biarkan objeknya salah, objek cinta kita salah, ya akan kotor, sakit, rusak, bahkan mati hati ini. Bahkan akan mati hati ini. Apa yang membuat hati ini bersih? Yang membuat hati ini menjadi bahagia, tenang, ketika objek cinta kita Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan kebahagiaan itu, keberkahan hidup itu terletak pada tiga, kata Rasulullah SAW. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perangai, kalau ada pada diri kita, kita akan merasakan manisnya iman dan kita akan merasakan indahnya hidup ini. Terasa sejuk hati, hidup ini berkah. Apa yang pertama, perhatikan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau ingin hidup ini tenang, hati ini bahagia, hati ini tetap tenang dalam keadaan apapun. Ingat, yang merasakan dan menentukan kebahagiaan hidup itu hati, bukan materi. Materi itu pelengkap, bukan penentu. Yang menentukan bahagia hidup ini hati. Apa yang pertama? Lebih mencintai Allah. Lihat terus. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kunci yang pertama untuk membuat hati ini tenang, hati ini tentram, hati ini bahagia, lebih mencintai Allah. Kenapa ada Rasul? Kan Rasul manusia juga, kata ulama. Karena jalan menuju cinta kepada Allah Rasul. Makanya kita disuruh meneladani Rasul. Semakin kita mengikuti Rasul, semakin jatuh cinta kepada Allah. Lihat Ali Imran 31. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 31. Jadi meneladani Rasul itu jalan menuju cinta kepada Allah, membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana disebut, dikaitkan antara mencontoh Rasul dengan cinta kepada Allah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai siapa? Umat
Umatmu katakanlah, jika kalian mencintai Allah, lihat, buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, niscaya apa? Allah akan mencintai kalian. Jadi makanya kata Nabi, wa rasulu, kita harus juga lebih mencintai Rasul, bukan untuk menyembah Rasul. Bersikap berlebihan dalam Rasulullah SAW, gulu namanya. Bukan. Mencintai Rasul supaya kita lebih mencintai Allah. Karena jalan menuju cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Rasulullah, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, mencintai siapapun hanya karena perintah Allah. Mencintai orang tua, suami, anak, cucu, keluarga, harta, dunia, semuanya kita cintai karena perintah Allah. Gak boleh kita mencintai orang tua kita karena mereka yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita. Gak boleh. Kalau itu cinta kita, dasar sayang kita sama orang tua karena mereka yang telah merawat saya, membesarkan saya, mencurahkan perhatiannya kepada saya, yang menjaga saya, itu bahaya itu. Merusak hati. Siapa yang menyuruh kita berbakti sama orang tua seperti itu caranya? Nggak boleh kita sayang sama orang tua karena mereka baik, orang tua yang baik, orang tua yang sayang, maka saya sayang. Sayangi mereka hanya karena perintah Allah. Kita tidak pernah peduli mereka baik atau tidak baik, mereka orang tua yang baik atau durhaka, saya nggak peduli. Tetap saya sayang dan menghormati mereka dan wajib berbakti kepada mereka karena saya berbakti kepada orang tua karena perintah Allah. Itu yang bikin hati tenang para jamaah. Yang ketiga, wa ayyakra ayyauda fil kufri kama yakra ayyukdhafa finnar. Mau hidup bahagia, mau hati tenang, benci semua yang Allah benci, cintai semua yang Allah cintai. Semua yang baik bagi Allah cintai, semua yang dianggap haram, maksiat oleh Allah benci. Kalau kita tidak benci yang Allah benci, kita akan kehilangan apa? Ketenangan. Selera kita ketika tidak sesuai dengan selera Allah, tidak mencintai apa yang Allah cintai, tidak benci apa yang Allah benci, di sana terjadi kekacauan hidup. Hidup kita akan semakin tidak jelas arahnya. Makanya syarat taubat, ketika ulama membahas tentang taubat dan dijelaskan secara detail oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Wasiyatus Sughra, wasiat kecil beliau jelaskan di antara syarat taubat apa? Iqla'. Apa itu iqla'? Membenci kesalahan yang lampau. Itu syarat taubat. Misalnya, jamaah sekalian suka apa? Suka gibah. Tidak dianggap bertaubat dari gibah sampai ibu benci gibah. Kalau saya sadar deh, saya gak mau ngomongin orang lagi. Tapi kalau ada orang ngomong masih dengerin, namanya tidak taubat. Taubat itu syaratnya harus benci. Dulu saya suka buka aurat, saya suka pakai rok mini, pakai tank top misalnya. Sekarang saya sudah hijrah, saya nggak mau lagi pakai. Tapi ketika melihat baju tank top, baju yang terbuka auratnya, celana atau androk yang kelihatan pahanya, malah seneng, masih tertarik. Cakep ya modelnya, model baru ini bagus nih. Nggak ada rasa benci, belum taubat. Harus membenci kesalahan di masa lalu. Apa kesalahannya? Benci. Itu namanya membenci apa yang Allah benci.
3 kunci kebahagiaan. Lebih mencintai Allah daripada siapapun. Yang kedua, tidak mencintai siapapun dan apapun di dunia kecuali karena perintah Allah. Yang ketiga, membenci semua yang Allah benci, membenci maksiat dan mencintai kebaikan, mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga terkait dengan hati. Para ulama mengatakan a'malul qulub mutarabitah. Amalan hati itu adalah amalan yang lebih penting daripada amalan lisan dan lebih penting daripada amalan fisik. Karena baik buruknya lisan, baik buruknya perilaku itu tergantung hati. Jadi sebelum kita memperbaiki tutur kata, perbaiki hati dulu. Sebelum kita memperbaiki perilaku, perbaiki hati dulu, karena ini pusatnya. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa'il qalb. Di balik tubuh ini ada segumpal daging, jika baik akan baik seluruh anggota tubuh, jika rusak maka juga rusak seluruh anggota tubuh, ala wahil qalb, yaitu hati. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, pertama kali kita perbaiki hati. Bagaimana hati ini menjadi hati yang baik? Hati yang bersih. Ya. Bagaimana hati kita menjadi baik? Perhatikan 5 faktor yang membuat hati ini baik. Dan dari situ akan muncul kebaikan lisan, tutur kata yang baik, akan muncul juga perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Mulai dari hati. Yang pertama, 5 membentuk 5 hal yang menghadirkan hati yang bersih atau kesucian hati. Yang pertama, ikhlas. Setiap kali kita selalu jaga ikhlas dalam melakukan apapun karena Allah, karena perintah Allah, maka Allah akan bersihkan hati kita dari segala kotoran hati. Bahkan Nabi SAW menegaskan, ikhlas itu salah satu pembersih hati terbaik. Salatu la ghillu alaihinna qalbi imri'in muslim. Ada 3 pembersih hati. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikhlasul amali lillah, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, bagaimana hati ini bersih? Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, mencontoh Rasul, itu membersih hati. Tapi yang membuat hati ini kotor karena hidup kita jauh dari naungan sunnah, jauh dari tuntunan Nabi SAW. Bagaimana hati bersih? Makanya sahabat, kata Ibnu Mas'ud, tahu nggak kalian sahabat itu bagaimana? Kata Ibnu Mas'ud, abarun nasi quluba, karena mereka ini orang yang bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya sahabat. Kenapa mereka bersih hatinya? Karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagaimana hati ini bersih? Menerima semua takdir Allah. Menerima sepenuh hati dan ikhlas semua takdir Allah. Istaslama liqada'illah, menerima dengan ikhlas seluruh takdir Allah meskipun itu pahit. Tidak pilih-pilih, semua takdir Allah yang baik dan buruk semuanya diterima dengan ikhlas. Itu membersih hati.
Yang keempat, kata ulama, yang membuat hati ini bersih adalah tadi disebutkan oleh hadis, ya, salama auliya Allah wa a'da Allah, membenci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah. Membenci semua yang Allah benci dan mencintai semua yang Allah cintai. Dan yang terakhir, kata ulama, yang buat hati ini bersih, dari situ mulai kebaikan lisan, kebaikan perilaku kita dan akhlak kita. Apa itu? Bersih dari semua penyakit hati, terutama 5. Ya, ria, suka memperlihatkan kebaikan. Sum'ah, suka menceritakan kebaikan kepada orang lain. Ini perusak penyakit hati dia. Ria, sum'ah, sombong. Tidak boleh seorang muslim yang bersih hatinya sombong. Dia akan menjadi seorang yang tawadhu. Yang keempat, bangga diri. Bangga dirinya cantik, bangga dirinya kaya, bangga dirinya dari keluarga ningrat, darah biru, bangga dirinya sebagai keluarga dan anak pejabat, bangga dirinya anak seorang berpangkat tinggi, jenderal, bangga. Itu penyakit. Tidak akan pernah bersih hati orang yang bangga dengan dunianya. Muslim itu hanya bangga dengan amalnya, dengan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kelima, penyakit hati, suka dipuji. Orang yang suka dipuji itu tanda hatinya sakit. Apakah boleh dipuji? Boleh. Karena Rasul pun terkadang memuji sahabatnya, tapi mereka adalah orang-orang yang kuat imannya, sementara kita yang lemah imannya. Jangan suka dipuji. Orang yang lemah imannya lebih baik banyak didoakan, bukan banyak dipuji. Biar Allah saja yang dipuji, karena Allah maha sempurna, kita maha lemah. Kalau kita lemah fisiknya, lemah hatinya, lemah imannya, lebih banyak didoakan. Makanya kata ulama dari ayat Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Lihat, hanya bagi Allah. Berarti yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kita didoakan, jangan dipuji. Itu para jemaah. Makanya para jemaah, kalau hati ini sudah bersih dengan 5 tadi, maka dia akan menghasilkan pahala yang sangat besar. Dan berapa pahala yang kita hasilkan dari amalan hati hanya Allah yang tahu. Ingat para jemaah, hati ini kalau sudah bersih, lalu dia beramal, pahalanya beda dengan amalan lisan, beda dengan amalan fisik, lebih besar amalan hati. Coba kalau tidak percaya, dengarkan hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ada orang tua, para jemaah sekalian, dia punya anak sudah besar, sudah pada rumah tangga masing-masing, tinggal dia sebatang kara. Seorang ayah ini sendiri tinggal di rumahnya sendiri. Dia sudah tua, sudah merasa dekat dari kematian, sakit-sakitan, sudah merasa dirinya udah dekat dari kematian. Lalu dia panggil anaknya, dikumpulin. Lihat, amalan hati itu dahsyat para jemaah. Dia panggil, setelah kumpul mereka semua, lalu ditanya oleh ayahnya, "Nah, kalian tahu kenapa ayah kumpulin kalian?" "Gak tahu ayah. Sebelum ayah mau menyampaikan suatu hal yang penting, ayah mau nanya kepada kalian, menurut kalian ayah ini ayah yang bagaimana?" Tadi kata mereka, "Allahu Akbar, ayah ini ayah terbaik bagi kami. Ayah ini anta khairu abin lana, engkau adalah ayah terbaik bagi kami.
Engkau ayah yang menjadi kebanggaan kami, panutan kami. Lalu apa kata ayah? Kalau kalian menganggap ayah adalah ayah terbaik bagi kalian, ayah yang kalian banggakan, ayah minta kalian nurut, ikuti pesan ayah. Kalau kalian sayang, nurut sama ayah. Maksudnya bagaimana ayah? Satu permintaan ayah, kalian nurut ya. Kalau kalian sayang sama ayah, kalian bangga sama ayah, satu permintaan ayah. Iya ayah. Apa permintaan ayah? Kalau nanti ayah meninggal dunia, pesan ayah satu, kalian kremasi jasad ayah. Dikremasi, ya, jasad ayah kalau sudah mati dibakar. Setelah dibakar, abunya terkumpul, taruh di wadah. Aneh kan permintaannya? Taruh di wadah, terus dibuang. Bukan di sembarangan tempat, buang di laut. Terus, jangan di cuaca normal. Buang di laut, di tengah laut ketika angin kencang. Bayangin, permintaannya aneh bin ajaib. Dilaksanakan karena anak-anak ini anak yang sayang sama ayahnya. Padahal berat sekali mereka. Diminta dibakar, abunya dikumpulkan di sebuah wadah, dibuang ke laut, tengah laut, di saat angin kencang. Supaya abunya kemana-mana, ke sana, selatan, ke timur, ke utara, ke barat. Jadi nyebar gitu. Singkat cerita kata Rasul, orang ini dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan. Padahal perbuatannya konyol nggak para jemaah? Wasiatnya konyol nggak? Konyol. Minta dibakar, dibuang abunya ke laut, di saat angin kencang. Kan aneh ini. Ini kurang ajar. Berarti dia nggak meragukan kemampuan Allah dia. Mengiya-iya aja lagi ibu. Akhirnya apa? Singkat cerita kata Nabi alaihissalam, dibangkitkan si ayah ini, si bapak ini. Di hari kiamat dibangkitkan. Dikembalikan jasadnya seperti semula. Lalu Allah katakan, apa yang membuatmu berwasiat aneh seperti itu kepada anakmu? Apa kamu ragu dengan kemampuanku membangkitkanmu di hari kiamat sampai kamu minta dibakar, lalu abunya dibuang kemana-mana di saat angin kencang? Apa yang membuatmu sampai berwasiat seperti itu? Apa? Ma hamalaka ala an tahmil dzalik? Ala an taf'ala dzalik? Apa yang membuatmu? Apa motif dari perbuatanmu dan wasiatmu? Ya Allah, saya sadar itu nasihat dan wasiat yang aneh. Tapi Engkau tahu bagaimana isi hatiku ya Allah. Saya berwasiat seperti itu karena satu. Apa itu? Khasyatuka ya Allah. Karena saya takut kepadamu. Lihat, dia tampilkan apa? Amalan hati. Saya sampai berwasiat aneh seperti itu kepada anak-anak saya karena satu motifnya. Karena saya takut kepadamu ya Allah. Ditampilkan, bukan saya baca Quran, saya sholat, tidak, saya takut kepadamu. Apa kata Allah? Aku ampuni semua dosamu, masuk ke dalam surga. Lihat amal hati, jangan main-main para jemaah. Amalan hati. Padahal dia orang lam ya'mal khairan qattu, dia nggak pernah banyak berbuat baik. Kebaikannya bahkan tidak pernah berbuat baik dia orang. Nggak tahu kebaikan apa dia. Lisannya, fisiknya, kita nggak tahu kebaikannya apa. Tapi ketika dibangkitkan Allah, kenapa kamu berwasiat konyol seperti itu kepada anak-anakmu? Ya Allah, aku melakukan itu karena satu, takut kepadamu ya Allah. Hanya takut kepadamu, kata Allah, aku maafkan semua dosa-dosamu, masuk ke dalam surga. Di sini amal hati tidak main-main para jemaah. Dan kata ulama Al-Quran, amal lisan, kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, mulai itu pahala jalan dari baca ta'awud. Tapi setelah kita selesai waladhdallin, selesai pahala, agak pahala berhenti. Demikian pula ketika kita sholat, amalan fisik, dari wudu mulai pahala sholat jalan. Dari kapan? Dari wudu. Umur udah mulai itu pahala sholat jalan. Agak pahalanya jalan. Sampai kapan? Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Algo pahala berhenti. Sampai salam yang kedua berhenti pahala.
Pahala sholat berarti. Nanti zikir beda lagi pahalanya. Kalau setelah kita zikir astagfirullah, itu zikirnya beda. Dia bukan pahala sholat, tapi pahala zikir. Dan tentu lebih sedikit, karena pahala sholat adalah pahala terbesar. Jadi dia hanya berhenti ketika kita beramal. Ketika kita berhenti beramal. Kalau akan terus jalan pahala lisan kalau kita bekerja. Akan terus pahala terlahir, dihasilkan pahala kalau amal fisik itu terus bekerja. Tapi beda amalan hati. Kalau kita di hati ini cinta Allah, itu pahala jalan terus. Padahal kita sedang duduk, sedang tidur. Makanya Rasul, perhatikan. Karena Rasul paham betul bahwa amalan hati itu amalan yang terus menghasilkan pahala. Padahal dia tidak sedang beribadah, dia sedang duduk, dia sedang tidur, dia sedang rebahan. Tapi pahala jalan terus. Apa yang Nabi minta kepada Allah? Ya Allah, jadikan aku hambamu yang memiliki hati yang selalu rindu kepadamu ya Allah. Lihat Nabi hadis. As'aluka syauqa ila liqa'ik, selama aku di dunia tempat mencari bekal akhirat. Ya Allah, aku ingin hati ini penghasil pahala terbesar ya Allah. Nggak berhenti, terus menghasilkan pahala. Terus menghasilkan pahala. Apapun yang sedang kita kerjakan, apapun kita sedang duduk, sedang nyetir, sedang tidur di mobil, di kasur, sedang berjalan-jalan, jalan di pesawat, dimanapun, kalau hati ini rindu Allah, pahala jalan terus. Nggak berhenti itu argo pahala. Itu dahsyatnya amalan hati para jamaah. Beda kalau sholat, dari wudhu sampai salam, berhenti pahala. Beda Quran, dari tahun sampai akhir ayat yang kita baca, berhenti pahala. Tapi kalau amalan hati, tidak berhenti. Selama kita takut Allah, itu tuh jalan terus pahala. Semakin kuat rasa takut pada Allah, semakin besar pahala. Semakin kuat rasa cinta, semakin besar. Semakin melemah rasa cinta, semakin turun pahalanya. Jadi, tapi pahala nggak pernah berhenti. Makanya kata ulama, penghasil terbesar pahala ini hati. Hati ini penghasil terbesar pahala para jemaah. Ini hati para jemaah. Makanya sahabat Rasulullah adalah orang yang paling besar. Bahkan Ibnu Malik rahimahullah mengatakan, saya pastikan semua sahabat surga. Meskipun dikritik oleh sebagian ulama. Bahkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengkritik pendapat Imam Malik yang mengatakan seluruh sahabat Rasulullah itu pasti surga. Kenapa? Karena untuk menentukan surga harus dengan dalil. Tapi kenapa Malik sampai yakin seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti surga? Karena hati mereka adalah hati yang terbaik dalam mengamalkan hati. Terdepan mereka, cinta paling cinta Allah, takut paling takut Allah, harap paling berharap pada Allah, taubat paling banyak bertaubat pada Allah, syukur paling bersyukur pada Allah. Nggak ada manusia yang lebih baik amal hati daripada sahabat. Nggak ada. Tidak ada. Taubat. Bayangkan ada seorang wanita, dia hamil di luar nikah, minta dirajam. Padahal dia punya anak. Rajam saya Rasulullah. Mana ada orang sekarang minta dirajam? Terdepan dalam hal taubat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka contoh dalam hal takut. Siapa yang meragukan takutnya mereka kepada Allah Jalla wa'ala? Ada seorang anak kecil didatangi oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Nak, kamu sedang apa?" "Saya sedang mengembala kambing, Tuan." "Berapa kambing?" "Saya tidak tahu persis berapa, tapi banyak setiap hari." "Dapat berapa kamu, Nak?" "Ya, cukup untuk membantu orang tua saya," katanya. "Tapi kamu tidak tahu persis berapa ekor kambing yang kamu sedang gembala?" "Dia tidak tahu, Tuan." "Tuanmu yang punya kambing ini tahu berapa ekor yang kamu jaga dan kamu gembala?" "Saya tidak tahu, Tuan." "Oke. Kalau saya beli satu dengan harga tinggi, mau kamu?" "Maaf, Tuan, ini bukan punya saya. Saya bayar 2 kali lipat." "Enggak, Tuan. Saya tidak jual." "Sekarang begini, kalau kamu kembalikan itu kambing, kamu giring kandangnya, tuannya yang punya kambing tahu nggak?" "Nggak tahu kan?" "Kalau nggak tahu, jual, saya beli. Saya bayar nih kambing, berapa kamu mau?" "Buat orang tua kamu. Kan lumayan. Kamu bisa angkat ekonomi.
orang tua kamu nih, saya kasih duit. Tidak Tuhan, kalau saya jual nih kambing kepada Tuhan dengan harga tinggi sekalipun, mungkin yang punya kambing nggak tahu, tapi di mana Allah tadi? Itu anak kecil pengembala kambing, dia tidak berani menjual 1 ekor kambing, dia jujur. Kalau di zaman sahabat nggak ada korupsi, nggak ada korupsi. Karena mereka takut kepada Allah. Jadi kita ini sekarang bukan krisis. Krisis apa? Mental agak bukan, tapi krisis takut kepada Allah Jalla wa'ala. Krisis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah takut, pasti dia terjaga dari segala penyimpangan, korupsi. Nggak ada itu. Makanya penyimpangan jadi Nabi sangat sedikit, karena takut mereka luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan sahabat Rasulullah dalam masalah hati. Kekuatan hati, siapa yang bisa mengalahkan sahabat Rasulullah? Taubatnya, rujuknya hati kepada Allah, pasrahnya, tawakalnya kepada Allah. Lihat Aisyah, ketika semua orang menuduh dia selingkuh, atau sebagian besar sahabat Rasulullah, atau sebagian masyarakat Madinah. Bahkan Nabi alaihissalam, karena tidak turun kepada beliau dalam jangka waktu yang lama wahyu kepada beliau, sampai beliau bingung, Rasulullah SAW, ini yang benar yang mana? Apa istri saya selingkuh atau tidak? Saya bingung ini, kok kuat sekali gosipnya bahwa dia itu selingkuh. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, kalau kamu pulang ke orang tua, kamu pulanglah, nggak apa-apa lah. Saya nggak kuat dengar selentingan-selentingan tentang kamu. Saya nggak kuat, apalagi wahyu nggak turun ke saya. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Pulanglah Aisyah ke rumah orang tuanya. Di sana Aisyah nangis, bengkak matanya. Karena nggak kuat, tuduhannya keji sekali, dituduh selingkuh. Lihat istri Nabi dituduh selingkuh. Menyakitkan, apalagi umur dia masih berapa tahun? Umur dia masih 17 tahun, 16 tahun waktu itu. Sudah dituduh selingkuh, baik. Istri Nabi, anak Abu Bakar, anak orang terhormat. Setelah beberapa hari Rasul jemput. Apa yang menjemput untuk membawa, untuk meyakinkan? Tidak. Pada saat menjemput ke rumahnya, didatangi ke rumahnya, rumah orang tuanya, Rasul bilang begini, kalau memang kamu melakukannya Aisyah, akui saja. Allahu Akbar. Aisyah kaget. Lalu Aisyah bilang, ayah, bela, saya tidak mungkin berselingkuh. Ayah nggak berani, nak. Selama suamimu yang bertanya begitu, kamu jawab. Ya ibu, tolong bantu, saya nggak mungkin berselingkuh. Ketika tidak ada seorang pun yang membela Aisyah, mau Rasul, mau ayahnya, mau ibunya, apakah dia terpuruk jiwanya? Kuat hatinya. Inilah yang kita butuhkan muslim. Ketika semua nggak ada yang bela dia, di saat dia dituduh dengan tuduhan selingkuh, oh jadi Rasul nggak bela saya, oh ayah ibu saya nggak bela saya, dia bilang apa? Ilaikal musyaka ya Allah, ya Allah aku ngeluh kepadamu. Dia ke Allah, bayangkan. Ilaikal musyaka ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluh ya Allah, aku curahkan isi hatiku, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Betul-betul apakah aku ini selingkuh atau hanya Engkau yang tahu ya Allah. Bela aku ya Allah, bela aku. Turun ayat dalam surah An-Nur, Allah bela. Yang membela Aisyah Allahu Jalla wa'ala, karena hatinya hebat. Jadi muslim itu bukan hartanya yang buat dia hebat, tapi hatinya. Apa yang membuat Khadijah setiap Jibril datang ke Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Lalu Jibril melihat di rumahnya ketika berkunjung. Ya Rasul, itu siapa? Itu istri saya. Itu Khadijah. Tolong, istrimu itu solehah sekali. Kok bisa begitu? Kenapa engkau sampai mengatakan begitu ya Jibril? Istrimu solehah sekali. Karena setiap aku akan mendatangimu, menyampaikan wahyu kepadamu, lalu ada istrimu, Allah titip salam kepada beliau. Allahu Akbar. Allah titip salam untuk istrimu. Allah yang ucap titip salam, bukan manusia biasa. Akhris salam alaiha, Allah titip salam kepada dia. Sampaikan dia istri yang solehah. Allah sudah siapkan istana di surga, terbuat dari kayu. Bayangkan, berarti ada rumah yang unik di surga itu. Terbuat dari bingkai, kayu, segala macam, dibuat seindah mungkin. Allah sudah siapkan rumah yang indah di surga, sementara orangnya masih di dunia. Kenapa? Hatinya. Khadijah itu menjadi dicintai Allah,
Allah, dimuliakan Allah, disiapkan surga, disiapkan rumah yang sangat istimewa di surga, bukan karena kayanya. Kalau kaya itu perempuan kaya itu, termasuk dia wanita terkaya di Mekah itu, dia itu. Bukan hanya kaya Khadijah, bahkan dia seorang bangsawan. Habis hartanya, dia kaya raya untuk membiayai dakwah Rasulullah SAW. Luar biasa. Wanita pertama yang masuk Islam, Khadijah. Singkatnya para jamaah, amalan hati jangan disamain dengan amalan lisan. Tidak sama dengan amalan fisik, dia akan terus menghasilkan pahala selama ada dalam hati. Kita tidur berapa jam? Makanya rugi kalau kita tidak mengamalkan hati kita. Karena kita ada jenuhnya, ada malasnya, ada sakitnya. Kan kalau sakit gak maksimal kita sholat, baca Quran, amalan lain juga enggak. Makanya bodoh kalau orang hanya mengandalkan amalan fisik, amalan lisan. Amalan hati ini kalau kita sakit, pahala jalan terus. Jalan terus. Dia tidak terpengaruh, tidak terhenti oleh sakit, oleh jenuh, oleh gelisah, oleh stres. Jalan terus dia. Itulah hebatnya amalan hati. Itulah sebabnya ngapa saya bikin buku ini. Hal yang lain menguatkan amal hati apa? Kata ulama, amal qulub tarabit itu, amal hati itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Ditanya para ulama, limadza tatubu ilallah? Kenapa kamu taubat kepada Allah? Kenapa taubat kepada Allah? Taubat amal hati. Menyesal. Lau sa'alnak, kalau kami tanya kepada Anda para jemaah, kenapa kalian bertaubat kepada Allah? Siapa yang jawab? Karena takut kepada Allah. Ada kaitannya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Baik, saya tanya lagi. Amal qulub tarabit, amal hati berkaitan satu sama lain. Kenapa kita hanya bertawakal pada Allah? Kenapa kita hanya bertawakal? Tidak boleh bertawakal pada makhluk, tapi hanya bertawakal kepada Allah. Kenapa? Lah. Kenapa kita hanya bertawakal pada Allah? Tawakal sama hati kan? Kenapa kita hanya bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala? Karena yang tidak bisa diminta pertolongan. Kurang berharap, kurang dikit lagi. Kenapa kita hanya bertawakal kepada Allah? Karena hanya Allah yang dapat menolong kita. Ya, singkatnya, karena hanya berharap dan bergantung pada Allah. Karena kita berharap pada Allah dan bergantung pada Allah, makanya kita bertawakal kepada Allah. Kalau nggak berharap kepada Allah, ngapain tawakal? Karena inti tawakal itu minta tolong, berharap pertolongan, berharap. Karena kita berharap kepada Allah, makanya tawakal. Kalau nggak ada harapan, ngapain tawakal? Kan yang namanya tawakal bersandar. Ibu bisa nggak bersandar kepada orang yang nggak bisa diharapin pertolongannya? Misalnya bersandar sama suami nggak bisa nolong. Ngapain saya kawin sama kamu? Kalau saya nggak bersandar sama kamu, nafkah enggak, melindungi enggak, malah lebih takut dari istri. Malah lebih kuat istri, lebih tangguh istri, lebih rajin dia. Lah, terus ngapain kamu jadi suami saya? Saya bersandar, butuh sandaran. Dia nggak berfungsi sebagai sandaran. Allah Jalla wa'ala maha sempurna. Kan gitu. Apa namanya? As-Samad alladzi tasbudu ilaihi jamil hawaij. Dia tempat semua kebutuhan Allah penuhi. As-Samad. Jadi kita berharap kepada Allah, makanya ada tawakal. Jadi kata ulama, karena amal hati itu berkaitan. Jadi kita tidak boleh meremehkan amal hati, apalagi amal hati, amalan penghasil terbesar pahala. Siapa yang selalu beramal dengan hatinya, dialah orang yang paling besar membawa bekal akhirat. Gitu. Apa tanda orang yang amal hatinya stabil? Amal hatinya berfungsi, berjalan stabil. Apa tandanya? Istiqomah. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam segala. Istiqomah ada dua, Bu. Istiqomah apa? Ayo, saya tanya loh, Bu.
Nggak bisa jawab, ibu berdiri loh. Apa tanda hati ini sudah beramal dan stabil? Apa tandanya? Rasul memberi bocoran jawaban. Ya, tandanya dia selalu memaafkan semua kesalahan orang. Tidak pernah dendam, benci sama siapapun. Meskipun banyak disakiti oleh banyak orang, banyak yang menyakitinya, menggoliminya, tapi dia memaafkan. Itu tanda amal, hatinya beramal. Karena dia nggak mau amalnya berfungsi untuk benci, dendam, dengki, nggak. Dia beramal. Udah penuh hatinya ini dengan cinta, dengan takut, dengan berharap, dengan menyesal, dengan taubat, udah penuh. Nggak ada waktu saya untuk benci sama orang, nggak ada waktu. Makanya Rasul SAW bilang kepada para sahabat yang duduk di majelis beliau di Masjid Nabawi, dia beliau katakan akan muncul dari pintu ini calon penghuni surga. Kaget sahabat, wah ini Abu Bakar nih, Umar, ternyata bukan, dia nggak dikenal. Besok lagi pengajian, Rasul bilang nanti akan masuk dari pintu ini orang jadi calon penghuni surga. Mereka nggak nyangka bukan orang yang kemarin, beda. Mungkin orang yang terkenal kebaikannya, amalnya. Terus pas dilihat, dia lagi, orang itu lagi. 3 kali berturut-turut orang itu yang kata Rasul akan jadi penghuni surga. Oleh Abdullah bin Amr bin As diselidiki dia buka penyidikan, dibuka sama dia. Dia ada bertamu, bermalam, 3 malam di rumahnya. Dia selidiki amalannya apa, ini salat biasa aja. Tahajud nggak tahajud, waktunya tahajud malah ngorok dia. Nggak bangun dia. Sahur kali dia, oh nggak juga puasa. Oh sedekahnya kali. Nggak dia temukan tuh sedekahnya istimewa, biasa aja. Lah ini orang apa amalannya? Perhatikan, amalannya apa nih orang? Kok Rasul bilang akan jadi calon penghuni surga? Tahajudnya biasa, puasa sunnah juga biasa, sedekahnya biasa. Lalu apa yang buat dia jadi istimewa ya? Dia beramal dengan hatinya. Makanya nggak kelihatan kan? Lalu akhirnya setelah 3 malam dia bermalam, Allah Zubair izin pamit karena bertamu itu hanya 3 malam. Kata Nabi alaihissalam, bermalam di rumah orang itu maksimal 3 malam. Kalau lebih dari 3 malam namanya nggak tahu diri. Iya, ngerepotin. Itu Rasul bilang, al-dhiyabatu thalatha, bermalam di rumah orang itu 3 malam maksimal itu. Karena mengikuti aturan Rasul seperti itu 3 malam, kalau boleh 10 malam, 10 malam dia penasaran. Akhirnya dia buka alasan kenapa dia bermalam. Wallahi saya mendapat kabar dari Rasulullah SAW, engkau akan jadi penghuni surga. Makanya saya penasaran, saya lacak, saya selidiki amalan engkau, wahai sahabatku, wahai saudaraku. Saya tidak menemukan ibadah salatmu luar biasa. Saya juga tidak menemukan puasamu luar biasa. Saya tidak menemukan sedekahmu hebat. Biasa aja. Tolong beri saya bocoran. Amalan apa yang istimewa bagimu? Yang membuat saya iri. Karena Rasul bilang engkau akan jadi calon penghuni surga. Orang ini bingung malah. Masa sih Rasul bilang begitu? Wallahi 3 majlis berturut-turut Rasul bilang engkau jadi calon penghuni surga. Beritahu saya, tolong jangan saya pulang saya nggak dapat apa-apa. Saya pengen mengamalkan apa yang kau amalkan. Orang ini bilang apa? Wallahi saya bingung. Kalau Rasul bilang begitu, saya bingung malah. Kebaikan apa yang saya lakukan? Kan engkau lihat bagaimana amalan saya biasa-biasa saja. Dan ini dalil para jamaah. Orang yang ikhlas itu, dia lebih banyak melupakan kebaikannya. Dia nggak ingat kebaikan dia. Orang yang ikhlas itu, dia akan lebih banyak melihat keburukan dan kekurangannya. Itu orang ikhlas. Dia nggak pernah merasa berjasa. Saya yang sudah membantu saudara, bangun masjid, bantu ini, sedekah ini, dia lupa. Itu tanda ikhlas, dia lupa kebaikan. Tapi lebih banyak mengingat keburukan dan kelemahan.
Akhirnya dikorek, kami tungguin Abdullah bin Amr bin As. Saya nggak mau pulang sampai engkau kasih tahu apa amalanmu. Yang menunjukkan bahwa hatimu itu beramal. Engkau orang baik. Jadi layak masuk surga. Oh, mungkin ini, kata beliau, satu amal atau kebiasaan yang saya jaga setiap malam. Apa itu? Coba. Udah siapin, mau catat tuh. Padahal singkat. Apa? Saya setiap malam sebelum tidur, saya ingat sepanjang hari itu siapa yang menyakiti saya, siapa yang memaki saya, siapa yang menzalimi saya ingat sepanjang hari, per hari. Lalu saya bilang, ya Allah, sebelum saya tidur saya sudah maafkan semua orang yang menyakiti saya. Sudah saya maafkan semua orang yang telah menyakiti saya per malam. Nggak ada nyimpen benci, kesal sama orang bermalam-malam, nggak ada. Per hari sebelum tidur dia ingat pagi diapain oleh orang, siang, sore, malam. Lalu dia bilang, ya Allah, semua orang yang tadi saya sebutkan telah menyakiti saya maafkan ya Allah. Saya tidak mau saya tidur dalam keadaan menyimpan kebencian dan dendam sama siapapun. Dan itu berarti kalau orang tidak pernah menyimpan kebencian, selalu memaafkan per hari, berarti hatinya beramal. Udah ketahuan, berarti mesinnya beroperasi dengan baik. Itu tanda orang yang hatinya beramal. Masih ada yang menyimpan dendam sama orang, Bu? Masih ada yang menyimpan kebencian? Biasanya manusia yang paling pandai menyimpan itu perempuan. Betul. Kalau suka nyimpan, bukan duit doang disimpan. Menyimpan kebencian juga paling pintar perempuan itu. Menyimpan sakit hati paling pintar. Betul tidak? Tuh, diakui betul. Menyimpan sakit hati itu perempuan paling pintar itu. Ngapain sakit hati? Buang, karena hidup ini, hati itu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan dengki dan sebagainya, berarti hati ini gak sibuk dengan amal. Al-bashghul la yushghal. Kalau hati ini sudah sibuk dengan amalan hati, dia tidak akan pernah disibukkan dengan amal-amalan amal hati yang buruk. Gak ada itu dengki, suudzon, dendam, marah, gak ada. Kalau benci sesaat, manusiawi. Dongkol gitu, kecewa, manusiawi. Tapi tidak berlarut-larut. Begitu. Kemudian para jemaah, ya, di bagian awal, di muqaddimah, di halaman 1 dalam buku ini, saya jelaskan, ya, bahwa hati ini amal utamanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kebahagiaan, ketenangan hati. Maka saya kutip di sini, ya, perkataan Ibnu Qayyim, kata beliau, guruku selalu berkata, di dunia ada surga. Barang siapa yang belum menikmati surga dunia, maka dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Jadi kunci surga akhirat, surga dunia. Kita gapai dulu surga dunia, maka kalau kita sudah meninggal akan mendapatkan surga akhirat. Apa itu surga dunia? Apa itu surga dunia? Surga dunia yang akan membuat hidup ini tenang. Apa itu? Mengenal Allah, cinta kepadanya, rindu kepadanya, dan taat kepadanya. Itu surga dunia. Disitulah ketenangan yang akan kita rasakan. Apa itu mengenal Allah? Makanya di majelis ilmu beda ketenangannya para jemaah. Kita merasakan ketenangan di majelis ilmu beda ketika kita berada di acara arisan, beda. Ketenangannya bisa kita rasakan karena kita mengkaji Allah yang akan membuat kita semakin Allah. Apa itu? Surga dunia, mengenal Allah, mencintainya, rindu kepadanya, dan taat kepadanya. 4 hal inilah yang akan membuat hati ini tenang. Surga dunia. Ya. Lalu perhatikan,
Saya jelaskan di Muqaddimah ini, amal hati itu ada 3, ada 2 macam. Selebihnya itu hanya cabang dan pendukung. Apa itu? Ada amalan hati utama, internal, ada amalan hati utama, eksternal. Selebihnya pendukung. Kayak tadi, kenapa kita bertaubat? Karena takut kepada Allah. Apa amalan hati utama internal? 3. Yaitu dia tidak sampai keluar hati, di dalam dia. Dia bekerja di dalam, itu utama. Apa itu? Pertama apa? Cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Ini amalan hati internal utama. Jadi hati ini bekerja 3 itu. Tapi takut, kenapa takut? Takut bukan karena untuk takut. Takut itu untuk menjaga cinta. Makanya orang yang tidak takut Allah pasti apa? Dia tidak cinta Allah. Karena awalnya bukan langsung cinta Allah, tapi takut dulu. Jadi takut kepada Allah itu untuk apa? Kita takut kepada Allah agar kita jatuh cinta kepada Allah. Jadi hamba yang cinta Allah itu yang takut kepada Allah. Hamba yang cinta Allah yang bagaimana? Yang hanya berharap kepada Allah. Jadi 2 hal inilah penjaga cinta, takut dan berharap hanya kepada Allah. Jadi orang yang baik hatinya yang mengamalkan 3 tadi. Makanya coba jamaah sekalian, di dalam beberapa ayat Quran Allah suruh kita wadu'u khaufa wa tama, beribadahlah kamu dengan rasa takut dan rasa harap. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan ibadah itu cinta. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Yang bikin manusia berbuat syirik karena dia mencintai Allah atau mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Lihat, jadi yang membuat rusak ibadah, terjadi kesyirikan karena dia sudah memberikan hati kepada selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab. Di antara manusia ada yang berusaha memberikan hatinya ke selain Allah. Dengan cara apa? Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Rusak gitu. Terjadi kesyirikan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ibadah itu hanya kalau orang beriman. Kenapa? Karena mereka hanya mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi ibadah itu cinta. Bagaimana cara menjaganya? Takut dan berharap. Itu namanya amal hati internal. Makanya kita harus takut Allah. Gimana ya Ustaz ya, saya pengen rindu sama Allah. Bagaimana mau rindu orang gak takut sama Allah kok? Bagaimana kita menikmati sholat, menangis di saat doa, bersimpuh di saat sujud? Kita tidak pernah berharap hanya kepada Allah. Jaga 2. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah, dan jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Itu akan membuat hati ini semakin jatuh cinta dan tenang. Yang kedua saya sampaikan di sini, muqaddimah di buku sini halaman 2. Ada amalan hati utama eksternal. Di amalan hati utama, tapi di luar hati. Kalau sudah di luar berarti namanya amal. Gitu ya Bu ya. Berarti amal, dia sudah tertuang dalam bentuk amal. Kalau sudah tertuang dalam bentuk amal namanya syukur. Makanya para jamaah sekalian selalu kalau kata syukur di Al-Quran dikaitkan dengan amal. Contoh ya. Contoh nih di Al-Quran. Coba perhatikan Bu ya. Contoh, misalnya Allah kata i'malu ala Dawud syukra. Ya. Lihat surah Saba ayat 13, surah ke-34. I'malu ala Dawud syukra. Hei keluarga Daud, beramalah kamu dalam rangka bersyukur.
Beramallah kamu. Jadi kalau sudah beramal namanya syukur. Kalau sudah keluar dari hati, bentuknya kita buktikan hati ini dengan amal. Beramallah kamu dengan, ya, wahai keluarga Daud, dengan dalam rangka bersyukur. I'malu ala Dawud syukra. Contoh lain misalnya, bahwa kalau sudah keluar dari hati dalam bentuk amal namanya syukur. Lihat surah An-Naml ayat 19. Di surah An-Naml ayat 19, Nabi Sulaiman minta kepada Allah kekuatan untuk bisa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lalu dia bilang apa? Berikanlah aku kekuatan agar aku bisa selalu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada orang tuaku, dan aku akan beramal. Jadi beliau minta syukur kepada Allah juga siap beramal. Wa an a'mala salihan tardah. Jadi kalau sudah dituangkan dalam bentuk amal, amalan hati namanya syukur. Makanya kata Allah dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna Al-Kautsar, itu ada dua tafsir. Yang pertama nama sungai, tafsir yang kedua kata ulama nikmat yang banyak. Apa artinya berarti? Inna a'tainaka al-kautsar, wahai Muhammad, aku anugerahkan kepadamu nikmat yang banyak. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada Rasul. Lalu apa kata Allah? Karena nikmat yang aku berikan kepadamu banyak, maka bersyukurlah. Dengan cara apa bersyukur? Dengan cara apa? Fasolli, salat. Jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang menjaga salat. Inna a'tainaka al-kautsar fasolli. Jadi orang baik, dia baik banget sama orang. Apa dia bersyukur? Tidak. Dia kalau dapat nikmat syukuran. Apa bersyukur? Bukan. Orang yang paling bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia adalah dengan menjaga salat. Fasolli. Amal terbaik yang buktikan seorang hamba bersyukur, salat. Salat, selalu menjaga salat. Apa itu amalan hati eksternal utama? 3. Syukur, sabar, taubat. Syukur, sabar itu untuk apa? Sabar itu bukan tujuan. Kenapa kita sabar? Supaya bersyukur. Makanya sabar nggak ada batasannya. Wah, sabar ada batasannya nih, nggak bisa begini, nggak ada. Sabar itu kekuatannya ditentukan oleh kekuatan iman. Selama masih ada iman, maka selama itu ada sabar. Nggak ada sabar ada batasnya, nggak ada itu. Tidak ada pemahaman sabar ada batasnya, nggak ada. Nggak ada. Apa yang membuat kita bersyukur? 2, sabar dan taubat. Makanya orang yang suka menunda taubat, meremehkan perbuatan dosa, menunda-nunda taubat, suka bermaksiat, nanti yang terancam syukurnya. Kalau kita tidak sabar, 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi nikmat, selalu bersyukur. Sabar dari takdir, sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Kalau sabar ini kita betul-betul laksanakan dengan baik, sabar dalam ketaatan, sabar untuk tetap bertauhid, sabar untuk tetap mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar untuk tetap mencari rasa cukup dengan yang halal, sabar dari maksiat, sabar menghadapi musibah yang berat. Ini kalau sabar ini kita jaga, akan menggiring kita kepada syukur. Makanya Rasul coba, musibah yang beliau alami pedihnya luar biasa. Lahir dia nggak tahu ayahnya bagaimana wajahnya. Di saat dia membutuhkan ASI, ibunya meninggal. Kan kedua orang tua Rasul, ayah ibunya meninggal dalam keadaan kafir, belum muslim.
Sampai ketika beliau jadi nabi, beliau bilang, "Ya Allah, saya ingin ziarah ke makam ibu saya, ingin mendoakan ibu saya." Allah larang, nggak boleh. Hadisnya sahih. "Ya Allah, saya ingin berziarah, lalu ingin mendoakan ibu saya." Kata Allah, tidak boleh. Bayangkan, Rasul tidak boleh mendoakan ibunya, Aminah. Lalu kata Allah, kalau kamu mau hanya ziarah saja di Abwa itu, makam ibunya Abwa di Abwa. Akhirnya Rasul hanya ziarah, tapi nggak bisa mendoakan. Rabbi fillah warham, nggak bisa. Maka beruntunglah kita orang tua yang meninggal dalam badan muslim, kita bisa doakan. Rasul tidak bisa mendoakan ibunya. Rasul tidak bisa mendoakan ayahnya karena beda agama. Ada hikmah. Nggak harus orang tua Rasul Islam, nggak harus. Orang tua Ibrahim kafir. Nggak mesti. Ujian, semuanya punya hikmah. Rasulullah SAW punya anak, semuanya meninggal di saat masih bayi. Musibah yang beliau alami luar biasa, tapi beliau sabar. Kenapa beliau sabar? Karena dia tahu buah sabar menghasilkan syukur. Buah sabar menghasilkan syukur. Ujungnya syukur nanti, sabar. Taubat, jangan menunda taubat. Jangan meremehkan perbuatan dosa. Apapun dosa dianggap besar. Karena apa? Akibatnya kalau kita menunda taubat, menunda hijrah, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, akan berdampak kepada syukur. Hidup kita penuh dengan kufur, susah bersyukur pada Allah. Dua, amalan hati eksternal pendukung syukur, yaitu sabar dan taubat. Nah, buku ini saya batasi jumlahnya, halamannya, karena memang, tapi insya Allah di revisi berikutnya saya mau tambah. Tapi yang penting di sini saya hadirkan dulu ke tengah-tengah umat, ke jamaah. Ini loh, ada buku saya tampilkan. Makanya susunannya kalau kita lihat, pertama muqaddimah, lihat daftar isi ya. Kemudian saya bahas ikhlas. Kemudian cinta, urutannya gitu, cinta internal, takut, harapan, berharap kepada Allah. Kemudian eksternal, syukur, sabar, taubat. Selebihnya tawakal, pendukung. Kenapa kita bertawakal? Karena dia mendukung harapan. Kenapa kita tafakur? Tafakur semoga semakin cinta. Karena semakin tafakur, semakin mengakui kebesaran Allah. Berarti semakin mengenal Allah, semakin cinta kepada Allah. Kenapa wara? Wara itu meninggalkan sesuatu yang sesuatu yang haram, ya. Tarku ma la yanfa fil akhirah itu zuhud. Kalau wara tarku ma yadhurru fil akhirah, sesuatu yang membahayakan akhirat, itu namanya wara. Kata Syekhul Islam Taimiyah, wara itu meninggalkan segala sesuatu yang mengancam dan membahayakan akhirat, berarti sesuatu yang haram. Wara, sesuatu yang haram ditinggalkan, itu wara namanya. Kenapa? Karena takut. Karena untuk menjaga takut pada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, kenapa kita muhasabah? Ya. Kenapa kita muhasabah? Introspeksi diri. Introspeksi diri kan kita periksa hati. Kita periksa hati. Apakah kita sudah cinta Allah atau berkurang rasa cinta kepada Allah, kemudian takut periksa. Ini diperiksa hati kita ini. Kemudian amalnya kita periksa. Pertama kali kita periksa adalah sholat kita. Karena dia adalah bukti cinta, bukti syukur pada Allah adalah sholat. Diperiksa sholatnya, diperiksa lisannya, jauhkah kita dari Al-Quran, apa lebih banyak ngomongin orang. Semuanya kaitannya dengan cinta. Introspeksi diri namanya. Makanya kata Ibnu Qayyim, idza hasabta madza tuhasibu awwala. Kalau kamu introspeksi diri, yang kamu introspeksi apa? Yang kamu periksa apa? Yang kamu periksa pertama, yang akan Allah tanya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul istiqamah, satu yang harus kita selalu jadikan sebagai sebab kegelisahan kita. Madza talaballahu mink. Apa itu? Kalau kita ingin tetap istiqomah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, maka kita harus selalu menyiapkan jawaban setiap pertanyaan Allah tanya nanti. Siapkan jawabannya. Apa yang Allah tanya, siapkan jawabannya. Yang tidak Allah tanya, jangan disiapkan jawaban. Jadi umur yang tersisa ini sibukkan untuk menyiapkan jawaban dari apa yang Allah tanya.
Allah tanya sholat nggak? Jaga sholat. Allah tanya tidak, kenapa kita tidak mendidik anak? Jaga. Semua yang tidak ditanya jangan disibukkan. Kita jangan menyibukkan diri yang tidak ditanya oleh Allah. Bagaimana cara istiqomah? Sibukkan diri kita dengan sesuatu yang akan menjadi jawaban. Jawaban ketika Allah tanya. Ketika Allah tanya nanti. Dan dua materi pertanyaan Allah, materi utama kata Ibnu Qayyim, terkait dengan hati dan amal. Ma yata'allaq bil qalb wa ma yata'allaq bil amal. Dua materi utama hisab. Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kamu cintai, itu ditanya nanti oleh Allah. Yang kedua, madza ajabtul mursalin, siapa yang kamu ikuti selama di dunia, ditanya. Itu materi. Ini saya spill Bu ya. Saya bocorin dari sekarang. Sebelum Ibu tanya Bu nanti. Dua materi utama hisab, yaitu tentang hati dan amal. Ya, itulah para jemaah sekalian, kajian kita sebagai muqaddimah dari buku ini. Ya, dan alangkah baiknya kalau buku ini lebih dibaca. Insyaallah kalau memang kita ditakdirkan ketemu lagi, kita akan bahas ikhlas, cinta kepada Allah, kemudian berharap, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita akan bahas insyaallah. Tapi secara umum secara global begitu gambarannya tentang amalan hati dan betapa pentingnya dan tingginya kedudukan amalan hati dalam Islam, melebihi amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan. Dari jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, silakan. Untuk buku masih ada Man ya? Bagi yang ingin miliki bukunya, ya kita sediakan di luar, ada bukunya masih tersedia. Dan saya sampaikan bahwa stoknya hanya terbatas, karena besok juga kami akan gelar di Masjid Nurul Hidayah, ya di di Brawijaya. Karena besok saya kajian di sana, kita akan buka juga stand di sana. Sudah disiapkan oleh panitia insyaallah di sini. Karena kalau sudah habis berarti kita tidak tambah lagi, karena untuk stok besok. Ya, untuk stok besok untuk buku yang tersisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang suka dipuji, jadi kan kalau kita ingin baik jangan suka dipuji, gitu kan. Tapi orang itu kan kadang suka memuji ya. Bagaimana cara supaya kita itu terhindar dari seperti itu ya? Karena kita sendiri tuh ya nggak pengen dipuji. Tapi orang misalkan ada yang memuji. Yang masalah kita yang minta dipuji. Kalau orang memuji sekali-kali boleh, tapi kalau dia sering muji ingatkan. Kalau sekali-kali muji boleh, tapi kok ibu ini cantik, baik, ketemu lagi ibu yang cantik, baik hati, ibu selalu dipuji, kita jangan puji saya dong, saya banyak dosanya, kamu nggak tahu saya, doain saya ya, semoga berkah hidup saya, minta didoakan. Jadi jangan didiemin. Tapi kalau sesekali muji kita diemin. Tapi kalau setiap ketemu mujil terus, aduh ibu, umur udah umur, tapi masya Allah ya wajahnya awet muda, wajahnya masya Allah ceria, cerah, ada inner beauty-nya, ada aura kasihnya. Terlalu banyak berlebihan. Kita ingatkan, aduh bu, saya jangan sering dipuji ya. Nanti iman saya rontok loh. Saya ini butuh istiqomah. Doakan saya. Semoga tetap baik, semoga tetap solehah. Gitu. Jadi diingatkan. Jangan dibiarkan. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa supaya hati kita ini tidak hasad atau tidak punya rasa benci atau apa ya, dendam itu gimana? Kuatkan iman ibu. Orang yang lemah imannya gampang dengki, gampang dendam, gampang. Kesel manusiawi ibu. Ibu kesel mana nih? Kesel Jawa apa kesel Indonesian? Kalau kesel Jawa kan capek. Kesel mana bu?
Kesel Jawa. Ya udah, gak usah dibahas. Kesel Jawa kan capek. Kesel aku, kesel ya capek di hati. Capek hati. Berarti karena ujian apa atau karena apa. Jadi gini loh, iman ini akan mudah sekali terkena penyakit. Sama dengan daya tahan tubuh. Kita akan mudah, kan virus kan selalu ada. Tapi ketika daya tahannya lemah, masuk dia. Sama dengan hati. Kapan dia tidak mudah benci, menyimpan kebencian, dendam, dengki? Ketika daya tahan hatinya kuat, imannya kokoh. Makanya kiatnya apa? Perkuat iman. Tingkatkan takwa. Apa? Pertama, menuntut ilmu agama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya pesan kepada ibu-ibu yang perasaannya sensitif, yang gampang sakit hati. Amalan yang paling bagus untuk membuat hati ini tidak mudah sakit hati adalah selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu obat manjur sekali, amalan paling baik untuk menguatkan hati dari segala penyakit hati, terutama orang yang mudah sakit hati. Karena saya lihat kurang banyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, lingkungan yang baik. Kalau ibu pengen punya iman yang kuat, tapi lingkungannya nggak mendukung, nggak kuat-kuat, yang ada lemah terus. Lingkungan itu penting. Al-mar ala dini khalili. Seorang itu bergantung lingkungannya, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Baca Quran dengan tadabbur. Qiraatul Quran ma'a tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur itu penguat hati dia. Penguat hati, penguat iman. Ya. Itu aja saya kira yang penting gitu. Terus konsisten dengan sunnah, dengan tuntunan Nabi SAW. Jangan goyah, jangan bergeser. Mana yang ada contohnya kerjakan, yang tidak ada contohnya tinggalkan. Itu penguat iman itu. Itu ibu perhatikan tadi itu. Nanti lama-lama kok saya dulu suka dendam orang, sekarang enggak. Ya karena ada perubahan. Yang tadinya awam jadi mulai ngaji dan paham. Yang tadi jauh dari tuntunan sekarang udah mulai konsisten dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Lingkungannya pun lebih kondusif. Ya, orang-orang dekatnya pun dia pilih-pilih, nggak semua orang dekat sama dia. Dia selalu berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia doa terus, udah nanti akan kelihatan. Gak ada waktu, Bu. Kita tuh sakit hati gak ada waktu. Sekarang ibu udah umur berapa? Saya awal, maaf Bu ya, maaf sekali. Ketika saya datang, lah ini mah jamaah-jamaah ABG nih. Saya pikir maaf Bu ya, gadis-gadis gitu. Ternyata garis tahun 70-an. Kalau udah majelisnya udah kayak begini, ibu harus bilang sama diri ibu, gak ada waktu buat sakit hati, saya gak ada waktu. Udah umur 50, 55, 60, 65, 70, masih ada waktu buat sakit hati. Keterlaluan. Gak ada waktu. Waktu saya untuk mencintai Allah, waktu saya untuk rindu kepada Allah, waktu saya untuk takut kepada Allah. Gak ada waktu buat sakit hati. Udah ada yang nenek, udah peyot, keriput. Oh Allah, sakit hati saya sama anak saya. Ibu berarti kosong hatinya, Bu. Hati ibu lemah imannya. Kalau orang lemah imannya begitu, sakit hati saya. Kalau orang nggak ada waktu buat sakit hati, imannya kuat, sibuk dengan cinta, rindu, takut, berharap hanya pada Allah, nggak ada waktu buat sakit hati, nggak ada. Ibu ya, katakan kepada diri ibu, nggak ada waktu buat sakit hati. Dicela orang, dihina, alhamdulillah. Orang nyumbang pahala buat saya, alhamdulillah. Ngapain udah tua sakit hati? Baik ya, cukup ya. Baik, saya kira cukup. Demikian kajian kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.